Assalamualaikum. Sekarang untuk pengantar tidurnya kita membacakan buku yang berjudul Muhammad Nabiku yang ditulis oleh Aminah Umut Tazkiyah yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i di halaman 86 dengan judul Peraturan di Kota Madinah. Nabi Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Beliau menetapkan ketentuan yang mengatur kehidupan di kota itu agar tercipta kedamaian. Penduduk kota Madinah mendambakan kedamaian karena selama ini mereka kerap terlibat dalam pertikaian. Tidak semua orang di Madinah memeluk Islam. Mayoritas atau kebanyakan mereka kaum Yahudi. Sebenarnya mereka benci kepada kaum muslimin. Akan tetapi mereka tidak berani untuk menampakkannya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap menjaga hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di kota ini. Nabi Muhammad menanamkan kepada kaum muslimin Madinah bahwa mereka adalah umat yang satu. Mereka tidak dipisahkan oleh suku ataupun kekayaan. Umat Islam harus bangkit melawan siapa saja yang berbuat jahat. Mereka tidak boleh diam saja. Bagaimana dengan kaum Yahudi? Mereka juga harus ikut serta menjaga keamanan dan kedamaian kota Madinah. Umat Islam maupun kaum Yahudi menjalankan agamanya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka harus diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Halaman 90. Teror kaum Quraisy. Tak ayal lagi, kaum Quraisy masih menyimpan dendam terhadap kaum muslimin. "Jangan bangga dulu, tunggu pembalasan kami," ujar seorang Quraisy yang dikirim untuk menakut-nakuti kaum muslimin Madinah. Nabi Muhammad yakin ancaman itu serius. Para sahabat khawatir sehingga setiap malam mereka bergantian menjaga beliau. Lalu turun ayat yang mengizinkan mereka menunjukkan kekuatan. Perlakuan semena-mena kini boleh dilawan. Mulailah Nabi Muhammad menyusun strategi. Beliau segera mengadakan perjanjian dengan beberapa suku di sepanjang jalur perdagangan supaya tidak saling menyerang. Dengan demikian, kaum Quraisy sadar bahwa umat Islam menguasai jalur tersebut. Pada saat itu, jalur perdagangan dari Mekah ke Syam sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Arab. Secara rutin, Nabi Muhammad mengirim mata-mata ke jalur tersebut. Beliau juga mengirimkan beberapa pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang melewatinya, sebagai balasan atas sikap mereka yang mengusir dan merampas harta muslimin di Mekah. Selain itu, kaum muslimin pun diperbolehkan melakukan perlawanan kepada orang kafir yang mengganggu mereka. Begitulah jika dahulu kaum muslimin diam saja ketika dizalimi oleh kafir Quraisy, kini mereka harus berani melawan semua itu. Halaman 92. Pembalasan pertama. Saat itu akhir bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 12 orang. "Pergilah ke Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Selidikilah kafilah dagang Quraisy, lalu sampaikan kabar tentang mereka kepadaku." Begitu pesan beliau kepada Abdullah bin Jahsy. Di Nakhlah, pasukan Abdullah memergoki kafilah dagang Quraisy. Mereka pun menghadangnya. Seorang laki-laki Quraisy tumbang terkena anak panah. 2 orang ditawan dan seorang lagi melarikan diri.
Barang dagangan dan tawanan itu kemudian dibawa ke Madinah. Mengetahui peristiwa tersebut, Nabi Muhammad pun marah. "Aku tidak menyuruh kalian berperang di bulan haram," seru beliau. Maka 2 tawanan itu dilepaskan. Adapun korban yang terbunuh, keluarganya mendapatkan diat atau uang pengganti. Menurut tradisi Arab, juga syariat Islam, bulan Rajab termasuk bulan haram yang tidak boleh ada perang. Akibat peristiwa ini, permusuhan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy kian meruncing. Mereka pun semakin keras menzalimi umat Islam. Benar-benar keterlaluan. Muhammad harus diberi pelajaran, tegas salah seorang pembesar Quraisy di Mekah. Halaman 94. Menghadang kafilah dagang Quraisy. "Keuntungan kita kali ini luar biasa," kata Abu Sufyan sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dia memimpin langsung kafilah dagang Quraisy yang pulang ke Mekah setelah berdagang di Syam. Ketika itu bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Ratusan ekor unta penuh dengan barang dagangan. "Hasil kita kali ini benar-benar hebat." Laki-laki di sebelahnya pun menimpali sambil mengelus jenggot. Seluruh barang dagangan tadi akan dijual kembali ke Mekah, sehingga para pemiliknya mendapatkan keuntungan berlipat ganda, keuntungan di Syam dan keuntungan di Mekah. Banyak sekali, bukan? Tapi tunggu, ternyata sebagian harta itu adalah milik kaum muslimin yang dirampas sewaktu mereka hijrah ke Madinah. Mengetahui itu, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan yang berjumlah 313 orang dan membentuk regu pengintai untuk mencegat kafilah tersebut. Ini kesempatan baik kaum muslimin untuk merebut kembali harta benda mereka. Kini mereka sudah mempunyai kekuatan. Sayangnya, Abu Sufyan mengetahui rencana penyergapan itu. Dia pun segera mengirim utusan untuk memberi kabar kepada kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. "Berani sekali mereka mengusik kafilah kita." Para pembesar Quraisy benar-benar gusar. Maka 1.000 orang prajurit Quraisy diberangkatkan menyusul kafilah Abu Sufyan. Kita cukupkan sampai di sini ya, karena Kakak Farah, Abang Yasir, dan Adik Rayhan sudah tidur. Terima kasih. Assalamualaikum.